قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kalau kita menyimak ya ceramah-ceramah dari Pak Rizik Syihab, Pak Rizik Syihab itu menuduh orang-orang yang sekarang ini mempertanyakan keabsahan nasab Ba'alawi, orang-orang yang mengkritik ceramah-ceramah Ba'alawi, ya, karena ceramahnya Ba'alawi kan isinya doktrin, ya, cerita-cerita khurafat, ya, yang dibungkus dengan kata karomah, dengan istilah karomah, padahal itu cerita-cerita dusta. Ya. Jadi ketika ada orang yang mengkritik, bahkan kalau nggak setuju kan dibubarkan ya, seperti PWI kemarin membubarkan majelisnya Rizik Syihab. Ya. Orang-orang yang tidak sejalan dengan Ba'alawi yang seperti itu disebut sebagai orang-orang PKI, ya, neo PKI. Padahal secara fakta banyak sekali data dan fakta yang menunjukkan bahwa para pendahulu Ba'alawi lah yang sebenarnya banyak yang PKI. Ya. Bahkan ini ada satu video kaum muslimin, ya, video dari orang yang mengaku sebagai mantan anggota GAM yang membongkar fakta bahwasanya ada gerakan-gerakan yang ada di negeri kita ini, ya, gerakan yang memecah belah bangsa. Ini gerakan yang ingin memecah belah bangsa. Dan gerakan itu gerakan apa? Ya gerakan para cucu nabi palsu. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih ya. Oke. Maaf Bang, bertanya, semasa TNI melawan GAM, adakah Abang bersama TNI membantai GAM? Maaf kalau terkasar bahasa. Bahasa kamu tidak terkasar. Saya suka orang jujur. Seorang GAM. Oh, Orang GAM. beliau ini teman-teman adalah mantan dari pasukan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, teman-teman. Seorang GAM yang pernah pegang AK-47, LPG, Arsyad, Minimi, dan pernah berperang dengan TNI. Kenapa saya tidak bermusuh dengan Indonesia? Karena saya sudah paham, sudah mempelajari tentang untuk menghancurkan sebuah bangsa, dan saya sudah mempelajari asal usul. Gimana? Karena saya pernah tinggal di Eropa sebagai seorang berpolitik, dan saya seorang pemegang senjata, pernah berperang juga dengan TNI. Ini maksudnya apa ya? Orang ini mengatakan pernah tinggal di Eropa sebagai orang yang berpolitik. Ini maksudnya apa ini? Ya, juga mengklaim pernah perang melawan TNI. Kenapa saya sekarang tidak memusuhi Indonesia? Karena suku Jawa di saat saya memprediksi sejarah-sejarah nenek moyang saya, perjuangan nenek moyang saya dari Sabang sampai Merauke sampai seluruh Nusantara, rupanya ada ikatan persaudaraan semua. Masya Allah. Ada sebuah suku di Indonesia ini yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, yang ingin mengadu domba bangsa Indonesia. Ada sebuah suku yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, ya, yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia. Jadi menurut beliau teman-teman, menurut mantan dari kombatan GAM ini, ada satu suku di Indonesia ini yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oke, siapakah itu teman-teman? Coba kita dengarkan. Kalian tahu suku siapa? Siapa? Suku yang disebut keturunan Nabi palsu. Partai Habaib nih. Habib nih.
Kenapa saya berani mengatakan para Habib-Habib ini adalah mereka ini ingin mengadu domba bangsa kami? Karena nenek moyang mereka itu daripada zaman dulu itu bersama penjajah. Ya, Karena nenek moyang saya pernah berperang dengan mereka dulu di Aceh. Jadi nenek moyang orang Aceh ini pernah perang melawan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya, cucu Nabi palsu, partai-partai habaib. oh gitu. Itulah sebab saya harus mengkaji sejarah bangsa ini. Saya harus tahu asal-usul bangsa ini. Kenapa? Ya, supaya tidak melupakan sejarah, ya. Apa sebab Aceh selalu diadu domba antara Aceh dengan Jawa? Ini mesti ada orang, ada oknum ingin menghancurkan bangsa ini. Sedangkan nenek moyang kami menyatukan bangsa, bukan memecah belah bangsa. Saya orang GAM, pemegang senjata, orang berperang dengan TNI. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin, jelas ya bahwa di Aceh itu dulu pernah ada perang melawan orang-orang yang mengklaim sebagai cucu Nabi. Gerakan para habaib. Memang para pendahulu habaib itu penjajah kaum muslimin. Ya, penjajah. Banyak yang terbukti PKI. Ada DNID, ada Musuh, kemudian ada Sofyan Barakbah yang didor kepalanya, kemudian dipenggal, ya, karena jadi ketua PKI di Kalimantan, ya. Itu ada videonya, viral videonya itu kaum muslimin, ya. Dan bukti bahwa para pendahulu Ba'alawi itu penjajah itu bukan hanya disampaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kredibilitas. Mungkin kalau orang ini diragukanlah kredibilitasnya, mungkin ya. Karena kami sendiri ya agak nggak yakin kalau orang ini mantan anggota GAM, apalagi mengklaim pernah tinggal di Eropa. Ya karena ya apa ya, cara dia bicara tuh nggak meyakinkan gitu loh. Ya, mengklaim pernah tinggal di Eropa sebagai orang yang berpolitik. Nah, maksudnya apa? Ya. Tapi apa yang disampaikan oleh orang ini tentang para pendahulu Ba'alawi, ya, partai habaib yang ingin menghancurkan ya, bangsa Indonesia, itu memang benar adanya. Memang benar adanya. Bahkan ada satu tokoh yang ada di Indonesia ini yang membongkar fakta, memang ada pendahulu Ba'alawi itu yang justru menjadi muftinya Belanda, bahkan mengharamkan orang-orang pribumi untuk melawan Belanda. Padahal Belanda kan penjajah, tapi justru orang-orang pribumi ya dilarang untuk melawan Belanda. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Ya. Utsman bin Yahya menjadi muftinya Belanda. Yang mengharamkan kita melawan Belanda. Yang mengharamkan kita melawan Belanda. Artinya penduduk Indonesia pada saat itu ketika dijajah Belanda, ya, sama Utsman bin Yahya itu diharamkan melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib tertulis dalam sejarah, ya, ada buktinya artinya. Itu Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu, gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya Anda ada sejarah pun nggak bicara, nggak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya. Ya kaum muslimin, ya kan terbukti kaum muslimin bahwa para pendahulu Ba'alawi lah yang sebenarnya penjajah, yang menghancurkan bangsa kita. Ya, dan sampai sekarang kalau kita lihat gerakan-gerakan para Ba'alawi, ya, orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi, ya ingin memecah belah anak bangsa memang. Ya, rasisnya luar biasa. Pokoknya kalau bukan keturunan Ba'alawi dianggap ya rendahan. Jadi kalau ada orang yang bukan keturunan Ba'alawi, ya, ulama sekalipun itu nggak dianggap lebih mulia daripada seorang Ba'alawi yang bodoh, bahkan yang gila. Nah, coba. Ya. Dan kalau kita lihat orang-orang pribumi itu memang sangat direndahkan sama Ba'alawi, sangat direndahkan. Ya karena memang doktrin-doktrin yang mereka sebarkan selama ini seperti itu. Ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan belajar dengan satu Habib yang bodoh
itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan sangat merendahkan penduduk asli Indonesia, ya. Ya. Dan kalau kami yakin kaum muslimin ya, dengan data dan fakta yang seperti ini, ya, Mbak Alawi pasti mereka menolak. Mereka nggak terima disebut pendahulu mereka itu PKI, tapi faktanya seperti itu. Ya, faktanya seperti itu. Dan sebenarnya gampang kok kaum muslimin. Ya, solusi bagi para Mbak Alawi supaya polemik yang seperti ini ya segera berhenti. Sebenarnya gampang. Ya. Sudahlah, Mbak Alawi nggak usah ngurus masalah nasab, ya, nggak usah berusaha keras membela nasab, cukup berdakwah, sampaikan ajaran Al-Quran dan Sunnah, ya. Sampaikan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang benar, ya, maka yang seperti ini akan berakhir, nggak akan panjang polemiknya. Tapi kalau para Ba'alawi masih berusaha keras membela nasab mereka, ya sudah, nggak akan berakhir polemik yang seperti ini. Karena kalau mereka membela nasab mereka, ya, mengklaim nasab mereka, membela mati-matian, mempertahankan klaim mereka bahwa mereka nyambung nasabnya ke Nabi Muhammad SAW, itu pasti untuk berbangga-bangga. Ya. Nasab itu hanya untuk berbangga-bangga saja. Kami keturunan Nabi. Ya. Selain keturunan Nabi, itu rendahan. Ya. Kalaupun ulama nggak akan lebih mulia daripada kami, ya, bahkan mengklaim kalau ada orang yang bukan Habib, ya, bukan kalangan Ba'alawi, meskipun ahli maksiat, meskipun ibadahnya berantakan, maksiatnya berkarat, ya, asal cinta dengan mereka masuk surga tanpa hisab. Padahal dengan klaim-klaim yang seperti itu, ya, justru itu menjadikan orang-orang Indonesia itu benci kepada Ba'alawi. Karena Ba'alawi merasa diri mereka itu ya, kelompok yang paling baik, sementara yang lain ya, itu dinilai rendahan. Meskipun ulama ya tetap rendah dibandingkan Ba'alawi, meskipun Ba'alawinya gila dan sebagainya. Padahal kalau ya, tuntunan dari Al-Quran jelas, ya, Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling takwa. Ya, bukan yang nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi solusinya gampang untuk mengakhiri polemik perselisihan antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Ya. Cukup Ba'alawi tidak berusaha keras untuk mempertahankan klaim nasab mereka, ya, kemudian memperbaiki metode dakwah mereka, ya, dakwahnya disesuaikan dengan tuntunan Nabi, ya, polemik yang seperti ini akan berakhir dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.